بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wahdah sadaqa wa'dah. Assalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Mudah-mudahan iktikaf singkat kita pada subuh kali ini seluruhnya disertai dengan rahmat, berkah dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati para alim, para ulama, para ustadzat DKM Masjid Baitul Mukhlisin, para jamaah, Bapak Ibu, khususnya untuk Menteri Perhubungan saya ini Pak Syaiful, ya, Menteri Perhubungan Pak, yang hubungin saya bisa tatap muka lagi di masjid ini untuk kali kedua. Terakhir kemarin Ramadan, ya, bulan Ramadan. Ya, mudah-mudahan Allah kumpulkan kita di tempat ini seperti ini. Allah juga nanti kumpulkan kita di surganya Allah Firdausil A'la. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, kita berada di bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal adalah bulan lahirnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kata sebagian ulama, bulan Rabiul Awal itu bulan yang sangat baik untuk kita mengevaluasi mahabbah kita atau cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bertambah cinta atau tidak? Ya, semakin dekat tidak dengan sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena di antara tanda cinta kepada Nabi yaitu menjalankan sunnah-sunnahnya. Makanya setiap datang Rabiul Awal, ya sebenarnya idealnya Pak setiap hari evaluasi. Saya cinta tidak sama Rasulullah ini? Karena hanya cinta kepada Allah dan Rasulnya yang akan menyelamatkan kita. Hanya Nabi mengatakan, ahbib masyita fa innaka mufarriqatun bi. Cintailah sesuka Anda, silakan, terserah. Anda cinta kepada apapun, kepada siapapun, tapi ingat, semua itu nanti akan berpisah. Ya, cinta itu rumusnya cuma dua. Kalau tidak kita meninggalkan, maka kita ditinggalkan. Kalau tidak kita menyakiti, kita disakiti. Itulah cinta dunia. Tapi kalau cinta kepada Allah dan Rasulnya, tidak akan pernah meninggalkan kita, apalagi mengecewakan kita. Ya, makanya cinta kepada Allah dan Rasulnya harus di atas cinta kepada apapun, cinta kepada segala-galanya. Ada satu riwayat hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang Arab Badui datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Arab itu ada Arab Musta'ribah namanya, itu Arab kota, ya, Arab yang agak kota. Ada Arab yang pedalaman, Badui namanya.
Nah, kalau kita nih Arab maklum, ya, dibilang Arab tapi hidung mancungnya ke dalam, subhanallah. Badui ini datang kepada Rasulullah SAW, ya Muhammad, jikalau ada hadis Nabi kalimatnya dengan menggunakan nama Muhammad, itu pasti dari Badui itu. Karena kalau para sahabat pasti kalimatnya ya Rasul, ya Rasulullah. Tapi kalau ya Muhammad nyebut nama itu Badui. Memang Badui itu kurang adab. Ya sama Nabi saja nyebut nama ya Muhammad. Jadi kalau ada jamaah manggil DKM bukan ya DKM, berarti itu Badui, Pak. Nyebut nama dia. Ya memang ada di zaman Nabi itu. Apa pertanyaannya? Ya Muhammad, mata sa'ah. Muhammad, kapan kiamat? Lalu Rasulullah SAW tidak menjawab kapan kiamat, tidak penting itu. Nabi balik tanya lagi kepada Badui ini, ma'adattalah fulan, kamu sudah punya persiapan apa tentang kiamat? Lalu dia katakan, ma'adattulah, aku nggak punya persiapan apa-apa, illa kecuali aku mencintai Allah dan Rasulnya. Lalu kata Rasul SAW, anta ma'aman ahbabta, kamu akan bersama dengan siapa yang kamu cintai. Subhanallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mendengar hadis ini para sahabat itu merasa lega, gembira, tenang. Kenapa? Karena ternyata inilah satu-satunya pintu surga yang mudah untuk kita masuk surga bersama Rasulullah SAW. Ya, paling mudah. Kenapa? Karena mohon maaf, kalau kita ingin masuk surga dari pintu ibadah kita seperti Nabi beribadah, kira-kira berat atau enggak, Pak? Berat. Rasulullah SAW itu dalam ibadahnya, kalau kita lihat, ada seorang sahabat namanya Hudzaifah. Kata Hudzaifah, shallaitu ma'an nabi dzata lailah. Aku sholat bersama Nabi di suatu malam. Berarti sholat tahajud ini. Faftatahal Baqarah. Kata Hudzaifah, Nabi membuka sholatnya dengan membaca surah Al-Baqarah. Setelah Al-Fatihah pastinya, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Lalu Nabi melanjutkan dengan Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Terus dibaca Al-Baqarah. Kata Hudzaifah, aku kira Nabi itu akan ruku ketika sudah 100 ayat membaca Al-Baqarah. Itu kata Hudzaifah, Pak, dalam sholat ini ya, aku kira nih Rasul nih kayaknya ruku 100 ayat ruku nih. Ternyata 100 ayat belum ruku, Pak. Subhanallah. Lalu dia perkirakan lagi, ini kayaknya Rasulullah nih ruku selesai Al-Baqarah. Ruku nih. Ternyata belum ruku, kata Hudzaifah. Lalu dia kira-kira lagi, ini kayaknya Ali Imran selesai ruku, ternyata belum ruku lagi. Sampai surah An-Nisa selesai baru Nabi ruku. Maka satu rakaat itu 5 juz lebih, Pak. Subhanallah. Lalu sahabat bertanya, ya Hudzaifah, bagaimana rukunya Nabi? Kata Hudzaifah, rukunya Nabi hampir sama dengan berdirinya Nabi. Itu lama itu, Pak. Bayangkan Bapak, Ibu yang dirahmati Allah, kalau di sini ada imam, rukunya sama dengan berdirinya, Pak. Makmumnya ngapain, Pak? Demo, Pak. Bukan lagi subhanallah tuh. Astagfirullah. Innalillah, bisa begitu, Pak. Makanya enggak boleh imam lama-lama itu ya. Fikihnya kan enggak boleh lama-lama. Lihat jamaah, apalagi jamaahnya sudah terindikasi asam tensi, hiperurat gitu ya, subhanallah. Nah itu sholat sunnahnya Rasul, Pak, tahajud. Mau masuk surga dari sholat tahajud seperti Nabi nggak ketemu, susah. Dari puasanya Rasul susah. Nabi itu kalau puasa nggak cuman Ramadan, kalau tidak ada makanan tuh, Nabi beberapa riwayat datang ke rumah istrinya, ada makanan atau enggak? Ya Rasulullah, maaf, aku enggak masak, enggak ada makanan. Apa kata Nabi? Ya sudah, idzan ana shaim. Kalau enggak ada, aku puasa.
Coba suami-suami sekarang kalau pulang ke rumah tidak ada makanan, idzan anak go food katanya. Ya udah go food aja lah, subhanallah. Makanya satu-satunya pintu mudah untuk masuk surga bersama Rasulullah SAW adalah pintu mencintai Nabi, itu tuh Pak. Ya kenapa? Karena Anda akan bersama dengan siapa yang Anda cintai. Nah tapi masalahnya kalau nggak kenal maka nggak cinta, itu pepatah kan? Tak kenal maka tak sayang, tak kenal maka tak cinta. Nah itulah kenapa tema kita pagi ini mengenal lebih dekat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, supaya harapannya dari selesai kita ngaji ini Pak, semakin tumbuh dan semakin kagum dengan baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kalau sudah kagum tuh insya Allah akan mudah mengikuti apa yang diajarkan, apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi cinta dulu. Kalau sudah cinta itu akan menjadi idola, mudah mengidolakan. Nah, dari mana kita berangkat, Bapak Ibu dirahmati Allah? Sebenarnya kalau berbicara fan ilmu tentang Rasulullah itu terlalu banyak para ulama membuat karya. Ya, diantaranya kalau Bapak Ibu ingin tahu tentang keutamaan Nabi dibanding nabi-nabi yang lain, ada kitab namanya Fadhailun Nabi, ya, atau keutamaan Nabi. Ini dalam hal mukjizat ya. Jadi kita nggak boleh membedakan nabi-nabi itu dari sisi diutusnya mereka. Al-Quran mengatakan la nufarriqu baina ahadim mir rusuli. Nggak boleh. Dari mana? Dari sisi diutusnya. Karena semua nabi diutus li'i kalimatillah, untuk menegakkan kalimat tauhid. Sama semua, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, sama semua diutus untuk menyebarkan akidah yang benar. Tapi kalau dari mukjizat Allah membedakan Bapak. Ya contohnya Nabi Musa punya mukjizat membelah lautan dengan tongkatnya. Nanti Nabi Isa punya mukjizat bisa menghidupkan orang yang sudah wafat. Semuanya punya keutamaan. Nah, apa keutamaan dari mukjizat Rasulullah ini dibanding nabi yang lain? Itu berbeda. Ya, saya ambil contoh misal Nabi Ibrahim alaihissalam tidak bisa terbakar oleh api. Ya, ketika dilempar oleh Namrud, Ibrahim tidak terbakar. Itu namanya mukjizat. Mukjizat itu amrun khariqun lil adah, itu mukjizat. Perkara yang di luar nalar, di luar kebiasaan, itu namanya mukjizat. Makanya kalau ada ibu belok kiri sennya kanan, bisa jadi mukjizat tuh Pak. Ya. Kenapa? Di luar kebiasaan itu. Subhanallah. Tapi Rasulullah SAW dalam riwayat Anas ibn Malik radhiallahu anhu, ketika sapu tangan Nabi kotor dilempar ke dalam api oleh Anas ibn Malik. Anas bin Malik ini kan khadimur Rasul, pembantunya Nabi, yang meriwayatkan juga hadis-hadis Nabi kan, karena tinggal di rumah Nabi 10 tahun lamanya. Itu kalau sapu tangan Nabi kotor Pak, dilempar ke api oleh Anas bin Malik radhiallahu anhu. Setelah bersih diambil lagi tuh. Ini hebatnya. Kalau Nabi Ibrahim badannya tidak terbakar, kalau Rasulullah jangankan badannya, sapu tangannya saja tidak terbakar. Itu namanya keutamaan Rasul dibanding nabi yang lainnya. Nabi Musa misalnya bisa berbicara dengan Allah, namanya kalimullah, gelarnya kalimullah, bisa bicara dengan Allah. Tapi Nabi Musa bicara dengan Allah masih di bumi, ya, di Bukit Tursina itu kan, menerima Taurat. Tapi Rasulullah SAW berbicara dengan Allah dengan jarak yang cukup dekat ketika Mi'raj. Ya, ketika Mi'raj itu digambarkan Nabi dengan Rasul, Allah dengan Rasul, maksud saya itu seperti panah, anak panah dan busurnya, saking dekat, intim hubungannya. Subhanallah. Itu namanya perbedaan Pak, ada di kitab-kitab tentang keutamaan Nabi dibanding Nabi yang lain. Ada juga kitab namanya Khosaisul Kubra. Ini bab kekhususan Nabi. Ini karya Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Ini ulama yang usianya cukup panjang.
kira-kira 120 tahun atau ya 120 tahunan usianya, punya karya tidak kurang dari 400 kitab. Imam Jalaluddin As-Suyuti. Apa yang dibahas dalam karya ini? Ini kekhususan Nabi. Misalnya, Nabi itu kalau bertemu perempuan, bertemu wanita misalnya, ada wanita yang mengatakan, "Ya Muhammad, ya Rasulullah, aku mencintaimu, ya Rasulullah, jadikan aku istrimu." Tanpa akad nikah, Nabi hanya mengatakan, "Iya," itu sudah sah, Pak. Itu namanya bab kekhususan. Tapi ini untuk Nabi saja, Bapak enggak. Oh, kalau ini untuk kita, Pak, repot. Gitu di jalan ketemu, Pak RT, jadikan aku makmummu." Iya, repot itu. Subhanallah. Ini namanya bab kekhususan, khosois. Termasuk Nabi menikah dengan lebih dari 4 istri. Itu kan khusus, Pak. Kita umatnya tidak boleh kan? Maksimal berapa, Pak? 4. Ya, ada yang begini, tangannya begini tapi mulutnya 1. Ya. Nah, itu namanya kekhususan. Ada lagi kitab Syama'il Muhammadiyah. Ya, Syama'il Muhammadiyah. Ini membahas tentang fisik. Nah, kalau Bapak Ibu ingin tahu Nabi rambutnya bagaimana, ya, Nabi tinggi badannya seperti apa, Nabi wajahnya bagaimana, itu di kitab Syama'il Muhammadiyah itu. Dan ini harus tahu, Bapak, kenapa? Karena mungkin nggak kita umatnya ketemu Rasul? Mungkin dalam tidur, dalam mimpi. Ya, Rasulullah SAW mengatakan, "Man ro'ani fil manami faqad ro'ani." Siapa yang melihatku dalam mimpi, maka itu aku. Karena setan tidak bisa menyerupai aku. Jadi kalau mimpi ketemu Nabi itu benar, Pak. Tapi masalahnya kalau kita nggak kenal seperti apa fisik Nabi, bingung. Jadi ragu itu akhirnya. Makanya harus tahu dulu bagaimana Rasulullah SAW. Jangan sampai ragu. Saya kayaknya mimpi ketemu Nabi deh semalam. Bagaimana, Pak, cirinya? Pakai batik katanya. Astagfirullah. Nah, makanya pelajari dulu tuh kitab Syama'il Muhammadiyah, baca ya, terjemahannya sudah banyak dijual. Nah, ada lagi kitab yang menceritakan tentang lahirnya Nabi sampai wafat. Itu namanya Sirah Nabawiyah. Kitab sirah, Pak. Dan masih banyak ya tentang bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, tapi hari ini kita tidak bahas itu. Ya, kita akan mengenal lebih dekat Rasulullah SAW dari sisi akhlaknya, ya, dari sisi akhlaknya. Karena itu yang paling penting, Pak, buat kita. Dikatakan di dalam Al-Quran, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Ya, jadi yang menjadi teladan terbaik itu memang karena Nabi punya uswah. Uswah itu tidak sekedar mauidhah. Ada mauidhah, ada uswah. Mauidhatul hasanah, ada uswah hasanah. Kalau mauidhah itu cuman memberikan saja, contoh, memberi. Tapi kalau Nabi, Pak, tidak hanya memberi tapi menjadi. Nah, itu yang sulit bagi kita. Ya, sehingga mudah-mudahan dengan kita mengenal Nabi dari akhlaknya, kita semakin kagum dan semakin jatuh cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini kita menceritakan tentang keindahan akhlaknya. Nanti insya Allah Allah pertemukan kita di surganya. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita membahas kurang lebih 1 jam. Nanti akan tinggal bersama Nabi selama-lamanya di surga. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau melihat situasi kota Mekah dulu, ya, ketika Rasulullah SAW belum dilahirkan, kota Mekah itu kota yang disebut dengan jahiliyah, terkenal jahiliyah. Bahkan tidak hanya di Mekah, ya, kalau lihat sejarah itu seluruh dunia jahiliyah. Makanya bayi lahir saat itu kalau perempuan dibunuh. Ya, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Itu mendunia. Pokoknya ketika istrinya siap melahirkan, suaminya itu sudah di atas perut, Pak. Ya, tujuannya apa dengan pedang itu? Tujuannya kalau yang lahir perempuan bunuh. Itu dulu perempuan tidak ada harganya, tidak ada martabatnya. Ya, sampai kalau suaminya meninggal dunia, suaminya punya hutang, perempuannya, anak perempuannya untuk membayar hutangnya.
Kalau masih kurang, istrinya diserahkan untuk melunasi hutangnya. Itu dulu perempuan tuh nggak ada martabat, makanya diangkat derajat wanita oleh Allah, dan Allah membuat satu surah di dalam Al-Quran khusus namanya surah perempuan. Apa itu? An-Nisa. Ada nggak surah bapak-bapak? Nggak ada kan? Surah Ar-Rijal itu nggak ada. Itu salah satu bukti Allah angkat derajat perempuan. Jadi dahsyat betul saat itu keadaannya. Lalu apalagi? Ya, tidak hanya dari sisi perempuan, bagaimana tidak ada martabatnya, tidak ada nilainya. Ya, dulu itu dikatakan, naudzubillah, namanya pernikahan, Pak, tidak seperti sekarang. Jadi dulu tuh di zaman jahiliyah ada pernikahan namanya nikah bendera. Jadi kalau di rumah janda atau single, ya, itu ada bendera kuning. Itu artinya silahkan siapa yang mau masuk laki-laki itu boleh, Pak. Kalau kita kan bendera kuning mati, Pak. Ya kalau dulu enggak, ini janda ini single ini. Jadi siapapun laki-laki boleh masuk ke rumah, kawin, setelah itu pergi. Tapi isi dulu biodata tuh. Nah, nanti ketika perempuan itu hamil, kemudian sudah hampir melahirkan, 40 laki-laki itu, Pak, yang datang pergi sampai 40, batasnya kalau sudah 40 dilepas benderanya, sudah tutup buku itu. Maka 40 orang ini dikumpulkan datang ke rumah. Apa tujuannya? Nanti kalau bayi ini lahir, siapa yang wajahnya paling mirip dengan bayi ini, itulah berhak jadi bapaknya. Itu dulu begitu, Pak. Terus kalau yang mirip 2, bapaknya 2. Yang mirip 3, bapaknya 3. Jahiliyah tuh begitu. Naudzubillah. Ya, makanya Rasulullah SAW diutus ke muka bumi ini kan kalimatnya, alladzi akhrajan nasa minadz zulumati ilan nur. Ya, ini menarik nih. Rasulullah itu diutus, ya, Rasulullah itu keluar untuk mengeluarkan manusia dari zulumat. Zulumat itu artinya banyak kegelapan. Zalim itu satu. Kalau zulumat itu jamak, berarti banyak kegelapan. Tapi menuju satu, nur. Itu kalimatnya bukan anwar. Kalau anwar itu jamak, Pak. Ya, kenapa tidak minadz zulumati ilal anwar? Coba kenapa minadz zulumati ilan nur? Karena kalau kegelapan banyak, tapi kalau cahaya itu cuma satu, menuju cahaya iman, cahaya hidayah, cahaya Allah Subhanahu wa taala. Hanya dikatakan ya minadz zulumati ilan nur. Sehingga hasilnya dari umat jahiliyah menjadi khairu ummah. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Itu perjuangan Nabi, Pak. Jadi Nabi itu luar biasa merubah peradaban yang awalnya jahiliyah menjadi khairu ummah. Ya padahal Nabi lahir tuh di Mekah, Pak. Dulu di masa itu ada 2 imperium besar, namanya Persia dan Romawi. Ketika Nabi lahir, peradaban besar tuh 2 itu, Persia Romawi. Tapi hebatnya Nabi itu tidak ke Persia-Persiaan, tidak ke Romawi-Romawian. Tapi anak sekarang lahir di Bekasi, gayanya ke barat-baratan. Subhanallah. Kenapa? Karena Nabi dibimbing oleh Al-Quran. Nabi dibimbing oleh wahyu. Subhanallah. Maka ini yang menjadi pertanyaan kita adalah, kok bisa Nabi sukses? Nah, bagaimana caranya itu? Nah, kita kenal sekarang, Pak. Kita akan mengenal lebih dekat. Kenapa Nabi bisa sehebat itu? Merubah peradaban dari jahiliyah menjadi khairu ummah. Pasti Nabi punya rahasia besar. Nah, apa yang menjadi kunci suksesnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ini yang kita akan kenal lebih dekat. Yang pertama, Bapak Ibu dirahmati Allah, kata para alim ulama, yang pertama Nabi punya keyakinan yang sangat kuat. Al-yakin, kata ulama. Yakin itu bahasa Arab, Pak, yang sudah diserap ke bahasa Indonesia. Yakin. Wabil akhiratihum yuqinun, ya kan? Dengan akhirat tuh kita yakin. Jadi yakin itu rukun iman. Iman itu kan keyakinannya, iman, yakin. Itu modal. Kenapa perlunya keyakinan? Keyakinan itu
Subhanallah, dikatakan keyakinan itu sangat penting. Orang tidak bisa nikah kalau berbeda keyakinan. Iya kan? Tidak bisa nikah. Kenapa kamu nak nikah? Beda keyakinan, Ustaz. Maksudnya beda agama? Bukan. Dia yakin, saya nggak yakin. Itu begitu tuh, Pak. Itu bisa nggak nikah itu. Makanya keyakinan itu pondasi. Bayangkan, jadi nabi itu nggak mudah. Ketika Rasulullah SAW mendapatkan wahyu pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram di Jabal Nur. Ya, ketika turun itu, saat itu Rasulullah SAW sudah mendapatkan beban terberat dalam hidupnya. Kenapa? Karena mendapatkan Al-Quranul Karim. Inna sanulqi alaika qaulan tsaqila. Ya, sungguh aku akan memberimu ya Muhammad perkataan-perkataan yang berat, maksudnya adalah wahyu. Berarti Pak, ini nggak gampang. Jadi Nabi itu nggak gampang. Buktinya apa? Nabi setelah jadi Nabi dan Rasul, apakah semua orang nerima? Orang-orang Mekah semua terima nggak saat itu? Tidak. Kalau jadi Nabi semua terima enak Pak. Begitu aku Muhammad, aku Rasul. Ya Allah Rasul, sini selfie. Itu enak Pak. Begitu Nabi mendeklar, ketika dakwah sembunyi-sembunyi masih tenang suasana. Hanya kerabat terdekat, para sahabat terdekat. Tapi ketika sudah dakwah terang-terangan, muncul di situ adalah apa? Muncul segala macam serangan kepada Nabi. Ya Nabi dibilang tukang sihir lah, dibilang Muhammad itu gila, naudzubillah, dibilang Muhammad itu pemecah belah agama kami. Bahkan Nabi disihir, Nabi terancam dibunuh. Ya itu setelah Nabi mendeklar dirinya adalah Rasul, nggak gampang jadi Nabi. Bayangkan Pak, kalau tidak butuh, kalau tidak pakai keyakinan, nggak yakin, Nabi bisa mundur Pak jadi Nabi. Iya, ya Allah, ternyata jadi Nabi capek ya Rob, saya resign, nah begitu. Nah itu dahsyatnya keyakinan. Kalau Bapak nggak percaya, Ibu nggak percaya, keluar dari majelis taklim ini, Bapak ngaku Nabi coba nanti deh. Coba beratnya itu kira-kira. Orang komentar apa itu? Habis ngaji ini ngaku Nabi silakan. Itu orang paling bilang udah lama dia begitu. Subhanallah. Makanya tidak semudah itu jadi Nabi. Sehingga Nabi harus punya keyakinan yang dahsyat. Ada satu riwayat, ini riwayatnya sangat terkenal. Bukti kalau Nabi itu punya keyakinan yang hebat. Saat itu namanya Abu Jahal dan Abu Lahab mencoba untuk negosiasi kepada Abu Thalib. Nah, Abu Thalib ini yang mendampingi Nabi dalam berdakwah itu. Walaupun nanti endingnya nggak beriman. Ya. Itu datang ke Abu Thalib, ya Abu Thalib, sudahlah sampaikan kepada keponakanmu itu untuk berhenti dakwah. Sudah nggak usahlah memecah belah agama kami. Kalau dia mau wanita paling cantik di Mekah, kami berikan. Mau harta, kedudukan, kami berikan. Sudah berhenti dakwah. Kalau nggak berhenti juga, aku bunuh tuh ponakanmu nanti. Itu ancamannya begitu. Sampai Abu Thalib Pak, yang namanya paman, cintanya sama Nabi, disampaikanlah ini kepada Rasul SAW. Ya Muhammad, sudahlah berhenti dakwah. Sudah berhenti dakwah. Situasi sudah tidak aman. Ini terancam kamu. Apa kata Rasulullah SAW dengan tegas mengatakan, Ya ammi, wahai pamanku, wallahi demi Allah, law wada'ati syamsi biyamini wal qamari biyasari ala an atruka hadal amr ma taraktu hatta fustum au ahlaktu bihi. Subhanallah. Wahai pamanku yang aku cintai, demi Allah, seandainya matahari diletakkan di tangan kananku, rembulan diletakkan di tangan kiriku untuk aku meninggalkan dakwah ini, aku tidak akan pernah meninggalkannya sampai aku mati, sampai aku menang dalam dakwah atau aku hancur bersama dakwah. Subhanallah. Itu kalimat-kalimat itu kalimat yakin atau enggak Pak? Halo, Assalamualaikum. Yakin atau enggak? Yakin. Kalau Nabi nggak yakin, begitu pamannya bilang, Muhammad, udahlah berhenti dakwah, kamu diancam. Oh gitu. Ya udahlah, berhenti aja ya paman. Bisa begitu. Coba, ini kenapa Nabi mengeluarkan kata-kata indah? Ini kan bahasa apa ya? Seperti bahasa kiasan gitu ya. Seandainya matahari di tangan kananku, mungkin nggak Pak matahari di tangan kanan Nabi? Nggak mungkin lah. Ya. Seandainya rembulan di tangan kiriku, nggak mungkin. Maka kata ulama maknanya begini. Wahai pamanku,
Matahari di tangan kanan saja nggak mungkin, rembulan di tangan kiri saja nggak mungkin, apalagi berhenti dakwah itu lebih nggak mungkin lagi. Itu begitu tuh. Itu saking Nabi itu punya keyakinan. Makanya hidup ini Bapak Ibu, hidup itu harus punya keyakinan, tapi di atas kebenaran. Ini kadang-kadang ada orang udah salah, yakin itu sesat itu. Yakin itu di atas kebenaran. Yakin kepada apa? Kepada Al-Quran. Itu betul. Dzalikal kitabula raibafi. Jadi seorang kepala keluarga itu harus punya keyakinan. Karena bapak ini punya beban untuk mengajak, mengumpulkan keluarganya ke dalam surga. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Maka bapak harus punya keyakinan. Ya, di rumah buat aturan, ini haram tinggalkan, ini halal ambil, pulang kerja cari nafkah, jangan ambil yang haram. Kenapa? Yakin yang halal Allah sudah siapkan itu. Kita kan banyak nggak yakin bah hidup, nggak yakin dapat rezeki, akhirnya apa? Korupsi. Itu kan karena nggak yakin dia. Coba kalau orang yakin bah, apapun kondisi negara kita saat ini tenang aja. Kenapa? Yakin. Yang penting dia selalu berada di jalan istiqamah, yakin saja sudah. Ya kan ini lagi ramai ini PHK misalnya. Orang kalau punya iman, keyakinan kuat, tenang, Allah sudah siapkan rezeki. Rezeki itu nggak cuma dari kantor saya, kok banyak rezeki itu. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Itu keyakinan tuh. Ya, saya punya teman itu Pak, walaupun PHK di mana-mana, dia tenang aja Pak, yakin aja dia. Kenapa? Memang nggak kerja dia. Dia nggak akan kena PHK itu, subhanallah. Ini keyakinan menyesatkan juga ini. Nah, jadi yakin itu penting. Kadang-kadang kita nggak yakin tuh dengan rezeki, nggak yakin dengan doa-doa kita, ya kan? Kapan dikabulin ya Allah? Perasaan doa dari Ramadan ketemu Ramadan dan dikabul. Padahal Qur'annya mengatakan, ud'uni astajib lakum. Sudah, kalau Allah sudah katakan doa, aku ijabah. Nah, keyakinan itu dibangun. Maka Rasulullah itu luar biasa Pak, keyakinannya. Ya, bahkan ketika datang pasukan 3.000 dari Mekah. Jadi Nabi ketika sudah hijrah ke Madinah itu, ada 3.000 pasukan datang dari kota Mekah. Ini cikal bakal perang Uhud. Orang kafir balas dendam. Kan orang kafir kalah di perang Badar itu kan. Awalnya perang Badar mereka kalah. Maka mereka kirim 3.000 pasukan ke kota Madinah untuk menyerang pasukan muslim. Nah, Nabi dapat kabar itu Pak dari BIN, ya, Badan Intelijen Nabi. Nabi juga punya militer Pak, jangan dikira. Nabi itu pemimpin panglima perang hebat Nabi itu. Lalu rapat itu Pak, rapat militer dikumpulkan bersama para sahabat. Sebenarnya Nabi itu punya keinginan, sudahlah nunggu musuh yang 3.000 itu di kota Madinah saja, tidak usah keluar. Itu keinginan Nabi. Tapi karena ini rapat, musyawarah, sehingga ikut suara terbanyak dalam rapat. Tuh, Nabi itu demokratis tuh orangnya. Dalam rapat beda pendapat nih. Ada yang mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana kalau kita tunggu musuh di luar kota Madinah? Lalu sebagian mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana kalau kita tunggu di luar kota Madinah? Suara terbanyak menunggu di luar kota Madinah. Selesai rapat, kembali Nabi ke rumahnya, siap dengan baju perang, lalu sholat zuhur. Tiba-tiba selesai sholat zuhur, ada salah satu sahabatnya Pak mendekati Nabi. Sahabat ini merasa salah. Kenapa? Karena sebenarnya mereka tahu Nabi sangat menginginkan menunggu musuh di kota Madinah. Tapi hasilnya di luar kota Madinah. Datang kepada Rasul, ya Rasulullah, amruna tabu'un li amrik, ya Rasul, sebenarnya kita sih ikut engkau saja ya Rasul. Kalau engkau ingin menunggu di kota Madinah, ya kita nunggu di kota Madinah. Kalau ingin di luar, ya kita keluar. Apa kata Rasul SAW? Fulan, kata Nabi, sangat tidak pantas bagi seorang Nabi melepaskan baju perangnya kembali sampai Allah putuskan nabinya yang menang atau musuhnya yang menang. Kita lanjutkan, tunggu di luar kota Madinah. Itu yakin tuh Pak. Coba kalau tidak yakin, begitu datang sahabatnya, ya Rasul, kayaknya kita nunggu di dalam kota Madinah saja ya Rasul. Ikut engkau ya Rasul. Oh begitu, ya udah, oke. Udah begitu Nabi. Itu namanya keyakinan tuh. Jadi kalau sudah AA Pak, kalau sudah bicara syariat, AA, BB, itu namanya al-yakin. Al-yakin. Keyakinan itu nggak bisa dipatahkan dengan keraguan. Subhanallah. Ini kejadian ketika Nabi mendapatkan ancaman. Itu yakin. Bahkan ketika Rasulullah SAW
hijrah, Pak. Ya, Nabi itu ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, kan Rasulullah jalan kaki itu ketika hijrah. Naik unta ya, hanya naik unta jalan kaki di apa namanya? Kadang dibawa, kadang naik untanya bersama Abu Bakar, bersama Uraikot. Tapi melewati jalan yang tidak biasa, jalan tikus lah kata ulama sirah begitu. Kalau ke Mekah biasanya, Pak, kalau keluar Mekah tuh ke kiri mau ke Madinah, Nabi ke kanan. Kenapa? Karena ketika Rasulullah SAW keluar dari Mekah ada sayembara. Man jaa bi ra'si Muhammadin hayyan ammayyitan falahu mi'atun naqah. Siapa yang bisa mendapatkan kepalanya Muhammad hidup ataupun mati, baginya 100 ekor unta. Semua orang-orang yang benci Nabi saat itu berlomba-lomba mencari keberadaan Nabi. Makanya Nabi lewat jalan yang nggak biasa supaya tidak diketemukan oleh orang. Nah, tapi yang menarik, ya, yang menarik ketika Nabi SAW bersembunyi di Jabal Thur. Ya, ada kisahnya kan? Jabal Thur itu, Pak, kalau Bapak pernah umroh itu tinggi dan sempit. Beda dengan Jabal Nur. Kalau Jabal Nur itu bisa sholat, kita di dalamnya bisa sholat, bahkan bisa berdua, bisa duduk bersandar, bisa rebahan. Tapi di Jabal Thur tidak bisa. Jabal Thur hanya lubang, ya, lubang di atas. Nabi itu begini, Pak. Ya, seperti kita sembunyi itu ada tembok itu, ya, ada batu. Ya, bahkan Abu Bakar radhiallahu anhu ketika dalam keadaan ketakutan, di atas tuh ada orang kafir. Berarti ini orang kafir mencari Nabi serius, nggak main-main. Kenapa? Sampai naik ke atas. Tapi Allah buat sarang laba-laba itu, Allah buat sarang burung yang masih ada, sehingga dia kira itu nggak ada orang di dalam. Padahal ada Nabi dan Abu Bakar. Abu Bakar komentarnya begini, ya Rasulullah, lau ra'au ila aqdamihim la ra'auna. Ya Rasul, kalau kita melihat ke atas, melihat kaki mereka akan melihat kita ya Rasulullah. Subhanallah. Itu dalam keadaan panik, Pak. Yaitu jantung tuh mungkin sudah deg-deg. Ya persis lah kayak Bapak tuh jatuh cinta dulu. Bapak ingat dulu waktu jatuh cinta kan? Jantung deg-deg. Ya, kan 2 kali tuh jantung kita berdegup kencang tuh. Satu jatuh cinta, kedua jatuh tempo. Lebih sering yang mana ini, Pak? Jatuh tempo kayaknya, subhanallah. Tapi lihat kalimat yang keluar dari Rasulullah saat itu untuk menghibur Abu Bakar radhiallahu anhu. Apa kalimatnya? Ya Abi Bakrin, ma dhannuka bithnain. Abu Bakar, apa yang kamu kira dengan 2 orang di dalam gua ini, aku dan kamu? Bagaimana prasangka? Subhanallah, dikatakan Allahu thalithuhuma. Kalau ada orang berdua di dalam gua ini, maka ada Allah yang ketiga. Nah, ini yang benar, Pak. Kita kan selama ini hati-hati ya, jangan berdua-duaan. Yang ketiga setan, itu tuh, Pak. Coba kita bandingkan hasilnya, Pak. Ini ada orang berdua nih. Ibu, saya ambil contoh ibu lah, mohon maaf, bukan ibu-ibu di sini tapi, ya. Ibu, hati-hati ibu, jangan ngobrol berdua-dua. Yang ketiga setan. Kalau kita katakan yang ketiga setan, hasilnya gosip. Iya, memang yang ketiga setan, gosip hasilnya. Coba kita ganti, Pak. Ibu, hati-hati kalau ngobrol berdua ya. Yang ketiga ada Allah. Kalau ada Allah disebutnya, berani gosip nggak? Berani juga sih kayaknya. Subhanallah. Ya. Minimal, Pak, minimal dia tertanam rasa muraqabatullah. Oh, berarti saya ini ada yang perhatikan ini. Siapa? Allah. Ya, ada laki-laki perempuan nih, bukan mahram nih kan? Kita sampaikan, kamu hati-hati berdua-duaan, bukan mahram kamu. Kalau kamu berdua-duaan, yang ketiga setan. Akhirnya apa? Zina. Tapi kalau kita ganti itu, hati-hati berdua-duaan, bukan mahram. Yang ketiga ada Allah. Takut dia, Pak. Bapak punya anak di rumah. Ya, Bapak mau keluar nih sama ibu, anak nggak diajak. Bapak pesan gini, kakak, kak, Bapak sama bunda, ayah bunda mau keluar. Kamu di rumah ya. Tapi tenang, kamu di rumah nggak sendiri. Walaupun kamu sendiri. Yang kedua ada Allah. Oh, ada Allah ya, tenang. Coba Bapak ganti. Kak, Bapak, Mama mau keluar. Kamu jaga rumah ya. Tapi tenang, kamu di rumah nggak sendiri. Kalau kamu sendiri, yang kedua setan. Ya Allah, Pak, di rumah kita ada setan katanya, subhanallah. Jadi takut dia. Nah, makanya itu obrolan yang ya terkesan ringan, tapi itu dahsyat, Pak, penanaman akidah itu tauhid. Nah, sampai ketika Abu Bakar mengatakan Allahu thalithuhum, Allah yang ketiga, maka Nabi mengatakan wa id qala li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih, Allah bersama kita.
Coba, dari mana kalimat itu keluar, Allah bersama kita, kalau bukan yakin, Pak? Padahal Nabi tidak lihat Allah di Jabal Tur, ya, tapi keyakinan tuh. Ya, maka ini yang harus kita jadikan pelajaran, Pak. Jadi hidup ini sebagai suami itu harus punya keyakinan. Kalau istrinya, Bapak di rumah tuh misalnya kosong, nggak ada apa-apa tuh ya, nggak ada beras, kecap, habis semua. Bapak tinggal telepon, Mama tenang, jangan sedih, Allah bersama kita. Tapi Bapak belanja dulu, transfer dulu, jangan Allah bersama kita saja, nggak ada wala berasa, wala kecapa, wala minyaka, wala sembako. Subhanallah. Nah, maka itu apa dikatakan keyakinan tuh, al-yakin. Itu al-yakin itu yang pertama, Pak. Jadi ternyata Nabi itu sukses. Kunci pertama adalah Nabi punya keyakinan yang dahsyat, yang luar biasa. Bapak, Ibu mau sukses, yakin. Yakin di atas kebenaran kepada Allah. Kalau sudah ikut syariatnya, sudah ditinggalkan maksiatnya, maka tinggal kuatkan keyakinannya. Ala inna nasrullahi qarib. Sungguh pertolongan Allah itu sangat dekat dengan kita. Subhanallah. Nabi Musa itu, Pak, ini mampir ke Nabi Musa nih. Nabi Musa itu kan ternyata ketika Bani Israel semua protes kepada Musa, ya Musa, inna lamudrakun, kita ini akan tenggelam, kita ini akan ketangkap sama Firaun nih gara-gara kamu nih Musa nih. Tahu gitu nggak ikut kamu, saya menyesal tuh kata Bani Israel, Pak. Tapi Musa dengan keyakinan, kalla inna ma'iya rabbi sayahdin, enggak begitu. Sesungguhnya bersamaku ada Tuhanku akan memberikan jalan keluar. Ternyata, Pak, solusinya nggak jauh-jauh, Pak. Di tangannya sendiri itu solusinya. Tinggal pukul ke air, terbelah lautan jadi jalanan, selamatlah Musa dan pasukan. Jadi pertolongan Allah itu sebenarnya dekat. Hanya perbuatan maksiat kita yang membuat jauh. Makanya taubati dulu, ya istighfar, minta ampunan. Nah, itu keyakinan itu yang pertama. Ya, Bapak Ibu dan rahmati Allah. Yang kedua, ya, apa kunci sukses Nabi itu dan seperti apa Rasulullah itu? Yang kedua, Rasulullah SAW adalah sosok pribadi yang as-sidq wal amanah, as-sidq wal amanah, jujur dan amanah. Ini modal. Jadi modalnya Nabi itu, Pak, selain yakin, jujur. Ini terjadi ketika Nabi dakwah terang-terangan. Nabi naik ke Bukit Sofa, kata Allah, ya Muhammad fasda bima tu'mar. Sekarang sampaikan dakwah terang-terangan. Nabi naik ke Bukit Sofa, Nabi mengumpulkan semua orang-orang Mekah saat itu. Halimuni, kumpul semuanya, mendekat kepadaku. Lalu Rasul sampaikan pernyataan, ini cek ombak dulu. Nabi itu cerdas. Ini kita kalau ingin melihat situasi, Pak, bagaimana masyarakat terhadap kita, cek ombak dulu. Jangan langsung sampaikan tujuan. Nabi nggak langsung cerita, sembahlah Allah, jangan sekutukan dengan apapun, hancurkan berhala, nggak begitu. Nabi mau cek keadaan dulu. Bagaimana caranya? Nabi menyampaikan pernyataan. Ayuhan nas, kalian semuanya, seandainya aku sampaikan kepada kalian, di belakang Bukit Sofa ini ada musuh yang akan menyerang kalian. Apakah kalian percaya? Itu cek ombak tuh. Lalu semua mengatakan, Sodakna ya Muhammad, kami percaya Muhammad. Majarobna alaikal kadib, karena engkau tidak pernah berbohong selama kamu bermuamalah bersama kami. Subhanallah. Nih berarti udah dapat nih, Pak, ya. Apa yang Nabi ucapkan mereka percaya. Barulah Nabi menyampaikan. Walaupun nanti ujung-ujungnya ada satu orang namanya Abu Lahab yang ternyata menolak dakwah Rasul SAW. Ya, tapi semua mengakui Nabi itu tidak pernah berdusta. Makanya gelar Al-Amin, Al-Amin itu didapatkan jauh sebelum Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Bahkan yang memberi gelar ini siapa? Musuh-musuhnya, Pak. Subhanallah. Kita kalau ketemu musuh kita, kira-kira musuh kita ngasih gelar bagus apa jelek, Pak? Kayaknya jelek ya. Gak ada musuh ngasih gelar bagus tuh. Hanya Rasulullah saat itu. Bahkan kalau perang, itu kan pagi perang tuh sampai sore perang. Ketika malam, itu orang-orang kafir, Pak, musuhnya Nabi, menitipkan hartanya kepada Rasul. Bayangkan. Coba ada nggak nitip harta kepada musuh? Nggak ada. Karena Al-Amin. Al-Amin, jujur. Amanah. Subhanallah. Jadi seolah-olah pelajarannya begini, kalau jadi orang jujurlah, jadi suami yang jujurlah, jadi istri yang jujur, jadi RT yang jujur, jadi pemimpin yang jujur, jadi siapapun kita jujur. Karena orang beriman itu nggak boleh lepas dari sifat amin. Satu akar kata tuh iman, amin. Ada satu riwayat Rasulullah ditanya oleh para sahabat saat itu, ya Rasulullah, ayyumkinul mu'minu
bakhilan ya Rasul. Mungkin nggak orang beriman itu pelit? Kata Nabi, mungkin. Ya, orang beriman kadang-kadang pelit juga. Lalu yang kedua, ayyumkinul mu'minu jabbanan, mungkin orang beriman ada rasa takut? Mungkin orang beriman takut. Tapi yang ketiga, ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, ayyumkinul mu'minu kadzaban, mungkin nggak orang beriman bohong? Apa kata Nabi? Tidak mungkin. Tidak mungkin orang beriman itu bohong. Ya, makanya rusaknya peradaban ini, ya, rusaknya negara ini karena banyak orang yang tidak jujur, banyak kebohongan tuh, drama, hidupnya drama itu, dari atas sampai bawah semuanya drama, makanya hancur, Pak. Ya, banyak kebohongan. Makanya hidup tuh dua, harus pinter, harus bener. Kenapa? Kalau cuman pinter, dia tipu-tipu. Mohon maaf, koruptor pinter nggak, Pak? Nggak ada koruptor lulusan SD, Pak. Ya, koruptor tuh lulusannya sarjana, ya. Tapi nggak benar, kenapa? Akhirnya nipu, mencuri dia uang rakyat, uang negara diambil. Tapi benar juga nggak pinter, itu yang ditipu nanti. Nah, ini harus seimbang, pinter bener. Ada orang bener, Pak, bener dia. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, saya kehilangan motor. Di mana? Di parkiran tadi lagi sholat. Tapi alhamdulillah Ustaz, saya bersyukur. Loh, kenapa? Iya, alhamdulillah motor hilang waktu saya parkir. Coba kalau waktu saya naik motor hilang, saya ikut hilang, Ustaz. Bener juga sih, tapi nyebelin nggak, Pak? Nyebelin. Nah, itu tuh orang bener nggak pinter tuh begitu. Subhanallah. Makanya itulah dikatakan as-sidq wal amanah. Jadi jujur, Pak. Jujur, kemudian jadilah orang yang dapat dipercaya, menjaga amanah. Subhanallah, dalam hal apapun. Kalau semua orang jaga amanah, tentram dunia ini, Pak, tentram lingkungan ini. Iya, kenapa? Karena itulah dikatakan ketika menjaga amanah, orang hidup akan merasa aman dalam lingkungan yang aman. Kenapa? Karena DKM-nya jaga amanah, bendahara jaga amanah. Sudah tenang, apa yang dicari-cari? Nggak ada. Kenapa ada audit? Kenapa ada suudzon? Karena nggak ada yang jaga amanah. Semua hancur akhirnya. Ya, maka ini dikatakan poin kedua, suksesnya Nabi itu karena Nabi jujur dan amanah. Yang ketiga, Bapak Ibu dirahmati Allah, yang ketiga, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam punya sifat al-adl, adil. Nah, Nabi itu adil. Dulu ada seorang wanita dari Bani Makhzum, dia mencuri lalu ditangkap sehingga mau diadili. Lalu kata sahabat mengadu kepada Rasul, ya Rasul, ini gimana? Ada wanita ini, kata Nabi, potong tangannya. Ya, dia mencuri, potong tangannya. Lalu kata sahabat Nabi Utsman bin Affan yang termasuk dekat dengan Rasul, ya Rasulullah, ini anak pejabat ya Rasul, kami berat menghukumnya. Apa kata Nabi? Nabi marah itu, wajahnya merah, mengatakan, hancurnya sebuah negara, hancurnya sebuah konstitusi, hukum negara itu karena perbuatan seperti ini. Kalau hukuman jatuh kepada pejabat dan keturunannya, hukuman itu tumpul. Tapi kalau kepada bawah itu rakyat biasa tuh tajam. Jadi zaman dulu tuh sudah ada itu. Maka kata Nabi, lihat kalimatnya, lau anna Fatimah binta Muhammad saraqat laqattu yada. Seandainya Fatimah putrinya Muhammad mencuri, aku akan potong tangannya. Bahkan kalimatnya, laqattu, sungguh aku akan potong tangannya. Subhanallah. Ini adil, Pak. Jadi kalau, tapi ini seandai-andai, nggak mungkin Fatimah putri Nabi mencuri, itu kan seandai-andai. Makanya ada ulama yang kalau menyebut hadis ini dengan kalimat fulanah, nggak disebut nama Fatimah, menjaga adab, takut menyinggung Rasul, Pak. Bapak kalau punya anak, misal Bapak punya anak namanya Jasmine, misal ada orang lagi rapat memperumpamakan pakai nama anak Bapak. Seandainya Jasmine ini nanti melakukan pelanggaran berat di komplek kita, bapaknya protes lah ibunya, kenapa sih Jasmine sebut saja Mawar, kan bisa kan? Iya, paham nggak maksud saya? Makanya ulama ini nggak mau sebut nama Fatimah ketika menyampaikan hadis ini. Lau kanat, atau dikatakan lau kanatil fulanah sarokot disebut, gak, takut menyinggung Rasul. Ya, kenapa Rasulullah memperumpamakan Fatimah? Karena putrinya sendiri, ya, bukan putri orang lain. Nah, itu bentuk keadilan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu adil. Ya, Nabi itu adil. Jadi kita sekarang sudah kenal tuh, Pak. Nabi, masya Allah, yakin. Nabi jujur dan amanah. Nabi pribadi yang sangat adil.
Maka Nabi benci dengan kezaliman. Lihat ketika Nabi disuruh oleh Allah hijrah ke Habasyah. Hijrah itu pertama ke Habasyah tuh, baru ke Madinah. Apa perintah Nabi kepada para sahabat? Kalian semuanya hajiru ila Habasyah, hijrahlah ke Habasyah. Fa innahu malikun la yatlimu ahad. Karena di sana itu ada raja yang tidak zalim kepada siapapun. Berarti kalau nggak zalim artinya adil. Adil itu orang yang bisa meletakkan sesuatu pada tempatnya, itu adil. Itu adil, Pak. Bapak punya kulkas untuk meletakkan sayuran buah-buah, itu adil. Tapi kalau punya kulkas untuk meletakkan baju, itu nggak adil namanya, itu zalim. Bapak punya lemari masuk ke kamar, itu adil. Tapi kalau lemari taruh di teras, itu nggak adil. Meletakkan sesuatu pada tempat itu namanya adil. Ya, tapi kalau tidak meletakkan pada tempatnya, itulah zalim namanya. Sama, perempuan kan tempatnya untuk menjadi istri, bukan mencari nafkah. Jadi kalau ada suami meletakkan istrinya untuk mencari nafkah, itu suami yang tidak adil namanya. Nah, itu maksudnya tuh Pak, adil lawannya zalim. Baik Bapak udah rahmati Allah. Lalu apa lagi? Yang keempat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam punya sifat rahmah. Ya, rahmah, kasih sayang Pak, sayangnya tulus Nabi itu, subhanallah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah aku utus engkau Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam. Rahmat Pak. Nabi itu saking sayangnya nggak pilih-pilih sayang kepada siapapun. Nabi sayang. Nabi sayang kepada binatang. Iya, dulu ada unta dipekerjakan tidak sesuai dengan SOP. Ya, unta ini protes Pak, ngadu ke Rasulullah. Rasulullah SAW punya mukjizat, bisa bicara dengan binatang sebagaimana Nabi Sulaiman alaihissalam. Datang tuh ke unta, ya Rasul, aku dipekerjakan lebih dari upah yang diberikan. Lalu kata Rasulullah, punya siapa unta ini? Aku dibeli oleh Nabi, untanya lalu dibebaskan. Subhanallah. Itu Nabi itu rahmah sama binatang. Sama siapa lagi Nabi rahmah? Sama anak kecil. Subhanallah. Nabi sama anak kecil Pak sangat sayang. Kalau ketemu cium tangan. Jadi sunnahnya itu justru kalau ketemu anak kecil kita yang cium tangan. Ini dipraktekkan Pak. Kan kadang-kadang kita yang mau dicium, ngasih duit juga enggak. Subhanallah. Bahkan kalau dengan putrinya sendiri Nabi cium ubun-ubunnya, cium keningnya. Ubun-ubun ini mencium kata para pakar, ya, sebagai simbol kebanggaan kepada anak. Jadi bapak kalau punya anak berprestasi, bangga, cium ubun-ubunnya Pak. Itu adalah apa? Mengikat emosi, secara emosi itu orang tua sama anak. Kalau pipinya ungkapan kasih sayang. Kalau tangannya bentuk keakraban itu. Kata ulama begitu. Bahkan Nabi pernah sholat subuh. Suatu hari Pak, jadi imam Rasulullah. Sahabat sampai bingung. Kok sholatnya sebentar? Sampai ketika selesai sahabat mengatakan, ya Rasulullah, anasid, ya Rasul engkau lupa. Ini kan sholat subuh, kenapa bacaannya cepat betul? Biasanya lama. Apa kata Rasulullah SAW? Kalian dengar nggak tadi ketika aku takbiratul ihram ada suara anak kecil yang menangis dan aku mendengar itu. Aku takut ibunya sedang repot dan suaminya, ayahnya sholat di sini bersamaku. Maka aku percepat sholatnya. Subhanallah. Itu imam yang bijak begitu, fikih imam tuh begitu. Itu Nabi rahmah dengan anak-anak kecil. Bahkan ketika Lebaran, ya Idul Fitri, Nabi pernah mendapati anak kecil yang nangis Pak. Semuanya gembira, anak kecil ini sedih. Lalu Nabi memanggilnya, Nabi memberikan hadiah, Nabi memberikan makanan, Nabi mengatakan, jangan sedih, jadikan aku ayahmu sekarang. Subhanallah. Tapi cukup sampai di situ Pak, jangan dilanjutkan lagi. Kadang-kadang kalau kita dilebih-lebihkan, ada anak yatim, nah jangan sedih, jadikan aku bapakmu, jadikan ibumu juga. Subhanallah. Ditambah-tambah lagi tuh kalau kita. Nabi cukup anaknya, jangan ibunya juga dijadikan diangkat istri angkat jadinya. Astagfirullah. Nah itu Rasul Pak, bagaimana rahmah dengan anak kecil. Dengan siapa lagi Nabi rahmah dengan musuhnya. Subhanallah. Ada tokoh munafik, gembong munafik namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini jelas-jelas Pak munafik ketika bersama Nabi mengatakan, ayuhan nas ansitu wasma'u, dengarkan ini Rasulullah Muhammad ini mau berkhutbah,
Muhammad ini adalah utusan Allah, dengarkan ini kalimatnya. Tapi di belakang Nabi dia nusuk dari belakang. Itu orang munafik tuh, Abdullah bin Ubay bin Salul namanya. Tapi ketika dia mati, Pak, anaknya datang ke Rasulullah. Ya Rasul, bapakku mati. Tolong sholatkan ya Rasulullah. Ya Rasul, Abdullah bin Ubay bin Salul, bapakku tidak punya kain kafan. Boleh nggak gamismu dijadikan kain kafan? Dikasih Pak sama Nabi. Nabi mendatanginya untuk mensolatkannya. Tapi Umar sudah refleks. Umar begitu Nabi ingin mensolatkan, ditarik oleh Umar. Ya Rasul, engkau ingin mensolatkan orang yang jelas-jelas munafik. Itu musuh ya Rasul. Tapi karena Rasul itu rahmah Pak, Nabi jalan. Tapi nggak lama turun ayat. Ya, tidak boleh mensolatkan orang munafik, tidak boleh mendoakan di atas kuburnya. Nah, itulah salah satu keutamaan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, banyak ayat Quran turun dari sebab lisannya. Ada kira-kira 20-an ayat atau 19 ayat lah. Makanya Nabi mengatakan kalau seandainya ada nabi setelah aku yang pantas jadi nabi, Umar. Kenapa? Karena banyak ayat Quran turun dari lisannya. Makanya Umar itu terkenal kalau setan ketemu Umar Pak di gang, setan tuh lari. Ya, kenapa? Karena Umar adalah manusia yang sangat hebat rasa takutnya kepada Allah. Maka seluruh makhluk takut kepada dia, termasuk setan. Ini kunci Pak. Kalau Bapak ingin ditakuti anak, takut kepada Allah. Bapak ingin ditakuti istri Pak, ya, saya ulangi lagi nih. Bapak ingin ditakuti istri, takutlah kepada Allah. Bapak ingin ditakuti bawahan, takutlah kepada Allah. Itu syaratnya begitu. Tapi poin kedua tadi ya jangan jadi tujuan Pak, supaya istri takut sama Allah. Ternyata Umar bin Khattab juga ketika istrinya marah-marah dia nangis. Subhanallah, itu sehebat Umar itu, bayangkan. Ini dari riwayatnya itu ya, sangat masyhur terkenal. Nah, jadi dikatakan Rasulullah itu sama musuhnya itu luar biasa. Ya, rahmah dia, kasih sayang. Nabi itu nggak mau ada keributan, perpecahan. Ya, Nabi itu banyak mendamaikan, banyak mengalah. Ada satu kejadian lagi kumpul begini Pak, tiba-tiba tercium bau kentut. Mohon maaf nih bahasanya, ya bau kentut. Biasalah kan, sahabat juga manusia, pernah kentut kan. Cuman lagi kumpul masalahnya, persis yang mencium pertama kali Umar. Umar kan karakternya tahu kan, begitu mencium bau yang tidak enak kata Umar, kurang ajar betul ini, siapa yang buang angin ini? Ada Nabi loh ini, kata Umar. Umar berbicara kepada sahabat di sampingnya, pokoknya nanti selesai majelis ini, siapa yang ke tempat wudu itu dia pelakunya tuh. Subhanallah. Dan Rasul tahu Pak, dari mana? Dari Jibril. Jibril datang, ya Muhammad, itu Umar ada-ada aja itu, kata Jibril tuh. Rasulullah tahu, maka sebelum bubar majelis, sebelum bubar, karena itu menjelang duhur, Nabi berdiri, Nabi menyampaikan satu kalimat kepada para sahabat, wahai kalian semuanya, para sahabatku, sebaik-baik kalian adalah yang memperbaiki wudunya, dan aku akan perbaiki wuduku. Tuh Nabi lari ke tempat wudhu, beranjak, sahabat semua ngikut. Umar bingung, siapa ini pelakunya? Subhanallah. Itu karena Nabi nggak mau Pak sahabatnya konflik gara-gara buang angin Pak. Kalau kita kan langsung tuh dituduh tuh orang. Subhanallah, ini dia pelakunya. Ini kalau bau begini dia nih, udah tiap hari begini nih. Saya hafal betul ini. Astagfirullah. Nah, jadi dikatakan itulah Nabi itu betul-betul rahmah. Nabi itu sayang kepada istri, jangan ditanya. Nabi itu sama istrinya Pak luar biasa. Ya, Nabi kepada umatnya lebih hebat lagi. Nabi tidak akan mengizinkan umat lain masuk ke dalam surga sebelum umatnya. Betul enggak? Iya kan? Kenapa? Rahmah. Nabi itu rahmah. Nabi tidak mengangkat kepalanya nanti di padang mahsyar sebelum Allah buka pintu hisab. Kenapa? Rahmah lil alamin, kepada semuanya. Ya, maka Bapak Ibu dirahmati Allah, itulah kunci sukses Nabi itu. Kalau ibu bapak ingin sukses, ya, jadilah hamba Allah yang penyayang. Itu yang keberapa? Yang keempat ya. Yang terakhir, yang kelima Pak. Sebenarnya ada 720 poin. Tapi karena waktu ya. Ini biasa jam berapa selesai Pak? Saya belum tahu ini. 9 ya. Ya kalau jam 9 Bapak lanjutkan, saya pulang Pak. Saya ada acara maulid nanti di Jati Mulia ya, jam 9. Ya, yang kelima, ini barangkali yang terakhir Pak. Rasulullah itu punya sifat al-hilmu. Hilmu, bukan ilmu, hilmu. Ilmu itu artinya lembut.
penyayang, itu Nabi itu. Halim, ada dalam Quran kan, Halim. Nubashiruka, atau dikatakan ketika Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah minta keturunan, Allah memberikan anak yang bernama Ismail, tapi disifati Halim. Halim itu artinya lembut, Pak. Abdul Halim berarti hamba yang lembut. Tapi kalau Abdul Halim pakai H itu hamba bandara. Kalau Halim itu bandara, Pak. Halim Perdana Kusuma. Kalau Halim pakai H itu lembut. Makanya perempuannya Halimatus Sa'diyah itu lembut, yang menyusui Nabi di waktu kecil. Subhanallah. Nah, bagaimana kelembutan Nabi? Itu dahsyatnya luar biasa. Bapak Ibu, mana lebih susah, memaafkan atau minta maaf kira-kira? Mana lebih susah? Lebih susah minta maaf atau memaafkan? Lebih susah memaafkan. Itulah Allah Maha Memaafkan, Ghafur. Itu Allah. Kalau minta maaf mah gampang. Saya tiap pagi ke ATM itu, ATM aja minta maaf, Pak. Mohon maaf, saldonya tidak cukup. Apakah saya memaafkan? Belum tentu. Enak aja tidak cukup, kan tiap hari juga diisi, subhanallah. Nah, jadi nggak gampang memaafkan itu. Makanya orang yang lebih tinggi derajatnya itu adalah orang yang pemaaf. Daripada sekedar minta maaf mah dikatakan gampang, memaafkan itu susah. Nah, sehingga inilah salah satu sifat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, halim, lembut dan pemaaf. Ketika Nabi sedang duduk dengan para sahabat di masjid, Pak. Biasa Nabi lagi tausiah, kumpul dengan para sahabat. Tiba-tiba masuk Arab Badui, nggak permisi, nggak salam, masuk ke masjid, kencing di pojok masjid. Tuh hadisnya sahih ini. Kira-kira kalau kejadiannya begini, Pak, sekarang ini kita lagi ngaji nih, Pak. Masuk nih orang nggak dikenal, kencing di pojok, Pak. Kira-kira komentar kita, Pak? Penista agama, tangkap dia, adil dia. Oh, rame itu. Dulu ada kasus anjing masuk masjid kan, rame tuh di YouTube. Itu kan heboh tuh. Wah, komentar netizen, wah anjing nggak punya pikiran. Memang anjing nggak punya akal, Pak. Anjing penistaan agama, anjing disalahkan. Tapi Rasulullah saat itu Arab Badui, orang bukan binatang, masuk. Lihat bagaimana para sahabat. Sahabat marah. Sudah siap-siap tuh, apalagi Umar. Umar tuh nggak bisa lihat sesuatu yang mengganggu syariat, yang menghalangi Nabi itu nggak bisa. Umar dengan pedangnya, ya Rasul, dakni aqta unuqah. Rasul, izinkan aku penggal lehernya. Kata Rasul, makanakum, duduk di tempat kalian. Tenang, duduk. Ini ilmu fikih, Pak. Kalau melihat ada sesuatu yang kira-kira berpotensi najis di masjid, entah dari binatang, dari apa, mau kencing, mau buang kotoran, jangan diganggu. Selesaikan dulu hajatnya dia, biarin. Itu fikihnya begitu. Kenapa? Kalau Bapak usir, dia lari, najisnya ke mana? Makin susah membersihkannya. Sudah biarkan saja dulu. Biarin, selesaikan dulu, biarin. Kalau perlu tanya, udah belum gitu. Itu baik betul itu orang, subhanallah. Nah, kemudian setelah selesai, Pak, baru Rasulullah SAW mendekati Badui itu. Didekati. Ya fulan, innama hadal masjid, ini masjid. Lis sholah, untuk sholat, lid dzikri, untuk dzikir, lid tilawah, untuk tilawah Quran, lima jalisul ilm, untuk majlis taklim. Oh, Badui itu paham. Oh, jadi masjid ini tempat dzikir, tempat sholat, tempat majlis ilmu, tempat baca Quran, bukan tempat pipis ya. Tuh, Pak. Ini cara mendidik orang yang IQ-nya di bawah kita. Itu Nabi ngajarin tuh. Makanya Bapak kalau lihat anak-anak lari di masjid, Pak, nggak usah diteriaki, Pak, capek. Woi, jangan lari. Anak kecil nggak ngerti, Pak. Yang namanya tempat luas, yang dia tahu lapangan. Maka kalau tempat luas dia lari, karena memang rumahnya itu serba sempit, Pak. Serba strategis. Ke kamar mandi dekat, ke ruang tamu dekat, kamar tidur dekat. Mau lari gimana? Nggak bisa. Makanya begitu lihat masjid, lari dia. Maka cara menasihatinya, lihat Rasulullah SAW. Jangan arogan. Nabi nggak bilang, woi Badui, kencing di masjid sembarangan. Nggak begitu. Tapi lihat, ini masjid. Sampaikan sama anak-anak kita. Nah, ini masjid. Buat sholat, buat baca Quran, buat ngaji, buat TPA. Oh, berarti bukan buat main benteng ya? Itu ngerti tuh anak tuh, Pak. Ya walaupun kadang-kadang anaknya nggak nyampe ke situ juga sih. Ya enggak apa-apa. Minimal
kita tahu bagaimana cara menegur orang yang memang IQ-nya, pemahamannya di bawah kita dengan ramah. Jadi anak tuh nggak takut ke masjid. Jangan salahkan anak-anak kita kalau dia nggak mau ke masjid lagi, karena masjid itu tempat yang sangat menyeramkan bagi dia. Kenapa? Jadi di masjid dimarahin, kalau nongkrong di kafe nggak ada yang marah tuh. Makanya dia lebih betah di kafe daripada di masjid. Itu akan terasa nanti kalau bapak ibu ini sudah sepuh, masjid ini nggak ada generasi mudanya. Jangan sampai nanti bapak ibu sudah tidak ada, masjidnya ditulis dikontrakin. Astagfirullah. Makanya rangkul generasi muda itu Pak dengan ramah. Walhasil lihat Baduy ini, dia dengan senang hati. Lalu Umar bin Khattab tuh disuruh ambil air Pak, suruh nyiram. Karena dulu tanah belum ada keramik kan, siram. Itu fikihnya begitu gampang. Najis siram, karena air itu nanti akan menghilangkan najis sendiri. Tapi kalau di keramik Pak, ya dipel. Ya, harus dibasuh, pastikan dibersihkan. Caranya juga dengan mengalir, bukan lapnya dikoclok-koclok begitu kan? Harus dengan mengalir supaya najisnya turun. Ya, itu caranya begitu. Lalu Baduy itu datang menghampiri Rasulullah, menghampiri para sahabat lalu berdoa. Apa doanya? Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ghairaha. Ya Allah, rahmati aku dan Muhammad, jangan rahmati yang lain. Nyebelin nggak Pak? Kenapa? Karena dia tahu sahabat tadi marah. Tapi kata Rasulullah SAW, hei Fulan, kenapa kamu sempitkan yang luas? Bukankah rahmat Allah itu luas? Doakan para sahabat. Lalu didoakan para sahabat. Besoknya Baduy ini datang lagi dengan satu kampung Baduy, semuanya masuk Islam. Allahu Akbar. Karena apa? Karena akhlak. Karena akhlak. Itulah Nabi itu sangat-sangat halim. Ya, Nabi itu lembut. Ada anak orang Baduy itu Nabi pakai sorban Pak, ditarik sama Baduy, tarik. Sahabat sudah marah. Hei Fulan, waihak, celaka kamu, itu Rasul, itu Nabi. Nabi senyum. Ada apa? Ya Muhammad, aku minta sorbanmu. Bayangkan Pak, minta sorban, tapi gayanya begitu Pak. Tapi Nabi tidak marah itu. Kenapa? Nabi itu pemaaf. Nabi pemaaf. Subhanallah. Terakhir nih, kisah terakhir, ketika Nabi mau hijrah Pak, itu kan Nabi dikepung. Ada 10 pemuda yang mengepung dengan pedangnya. Tapi dikatakan Ali bin Abi Thalib menggantikan tidurnya Nabi saat itu. Ya, tidurnya Nabi digantikan Ali bin Abi Thalib. Kata Jibril kepada Rasul, ya Muhammad, sekarang kamu keluar dengan menggenggam sebuah pasir, lalu lemparkan ke 10 pemuda itu. Nah, ini ayatnya di surah Yasin Pak, diabadikan. Waja'alna min baini aidihim saddaw wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Tuh baca itu Pak. Ini kalau ada razia Pak, Bapak baca itu. Ya, betul ini. Coba sambil naik motor, waja'alna, tapi nggak usah bawa pasir Pak. Baca. Waja'alna min baini aidihim saddaw wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Coba Bapak praktek. Insyaallah Bapak kena tilang tuh. Ya, karena Bapak bukan nabi. Itu Pak, pasir sudah dilemparkan, 10 pemuda itu jatuh pingsan. Dan Nabi berhasil keluar tuh. Tapi yang menarik, Nabi balik lagi Pak. Nabi balik lagi, sampai Jibril heran. Ya Muhammad, kenapa balik lagi? Nabi hanya ingin memastikan itu nadinya semuanya masih hidup. Nabi bertanya kepada Jibril, ya Jibril, ini yang 10 orang ini nanti hidup lagi atau enggak? Karena kalau dia mati, siapa yang mengurus keluarganya? Ini semuanya kepala keluarga, dia punya keluarga, siapa yang mengurus anak dan istrinya nanti? Subhanallah. Orang mau dibunuh masih mikirin musuh Pak. Coba, Bapak kalau Bapak sama ibu lagi jalan kena begalnya masuk comberan, balik lagi nggak? Balik sih, ambil handphone tuh, video. Akibat membegal orang soleh. Subhanallah. Tapi Nabi seperti itu Pak, sampai Jibril keluar dari lisannya, ya Muhammad, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sungguh engkau adalah akhlakmu itu di atas akhlak yang agung. Subhanallah. Makanya kalau bicara akhlak Nabi itu Pak, ya Allah, nggak ada habisnya Pak, nggak ada habisnya. Nabi pernah dikasih sama orang Yahudi tua, perempuan, jeruk limau Pak, asam. Itu jeruknya gede-gede Pak, limau Madinah, bukan limau Bekasi Pak. Itu dikasih. Subhanallah, Nabi dikira wanita Yahudi tua, Nabi mau marah nih. Ini Muhammad pasti marah nih, saya mau pancing amarahnya. Dikasih, dinikmati sama Nabi, dimakan sambil senyum. Sampai wanita tua itu kesel sendiri. Waihak, celaka kamu Muhammad. Ini orang nggak marah juga, pergi meninggalkan Muhammad. Tapi Umar di samping Nabi bingung. Tumben Nabi nggak bagi-bagi, kata dia. Kata Umar begitu. Kata Rasulullah, Umar, kamu tahu nggak kenapa aku nggak bagi-bagi kamu?
Ini jeruk asam. Kalau kamu merasakan, kamu bisa marah kepada Yahudi tua itu. Coba bayangkan, Pak. Kalau kita kan beda. Justru kalau kita nggak bagi-bagi berarti itu enak. Kalau yang nggak enak baru kita kasih itu, subhanallah. Nah itu saya kira Bapak Ibu dirahmati Allah. Ya, karena keterbatasan waktu terlalu banyak kisah-kisah tentang Rasulullah SAW, karena tidak akan ada habisnya ketika kita menceritakan tentang Rasulullah SAW. Mudah-mudahan dari yang singkat ini bisa menambah hazanah, menambah kebaikan kita, menambah kekaguman kita dan rasa cinta kita kepada Nabi SAW, sehingga betul-betul kita dikelompokkan nanti bersama Rasulullah SAW dari pintu cinta yang kita miliki. Ya, makanya Bapak baca-baca sirah, sering-sering ngaji sirah, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, semakin panjang semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya kira ini mungkin ada pertanyaan, silahkan. Kalau tidak ada kita cukupkan. Tidak ada, alhamdulillahirabbil alamin. Kita sempurnakan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu alla ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaih. Jazakumullahu khair ala husni istimaikum lakum minal buat doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, terima kasih sebelumnya telah mendengarkan kisah-kisah dan teladan daripada Rasulullah SAW. Semoga dapat menambahkan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW dan kita sama-sama dapat meneladani serta menjalankan sunnah-sunnahnya yang telah diajarkan dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk seluruh jamaah diharapkan untuk tidak pulang dulu karena telah disiapkan hidangan. Sarapan oleh bapak-bapak dipersilakan mungkin setelah salat subuh kita sama-sama sarapan bersama-sama. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.